Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Belajar Enggak Rahim dengan NPM 2001-011108. Saya akan membuat video jurnal yang ke-13, yaitu adalah pemakaian kata baku. Baik, sebelumnya saya izin untuk menyampaikan materi dari jurnal yang ke-13 ini, dari pengertian kata baku ya. Oke, kata baku itu adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman di dalam bahasa yang sudah kita tentukan, yang sudah ditentukan. Baik, pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia itu sendiri sudah benar serta bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam satu tulisan maupun dalam pengungkapan katanya. Umumnya kata baku itu digunakan sesuai dengan kaidah bahasa yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah dalam bahasa. Tidak bakunya sebuah kata itu tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, melainkan juga diakibatkan oleh pengucapan yang kurang yang salah dan juga tidak tepat. Karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat itu tidak baku sering diucapkan atau muncul dalam percakapan sehari-hari. Pengertian kata baku secara umum adalah sebuah kata yang digunakan sudah sesuai tadi yang saya jelaskan, sesuai dengan pedoman atau kaidah dalam bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata tidak baku saya akan jelaskan, itu merupakan kata yang digunakan yang tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Seperti itulah yang menggunakan bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dimaksud. Itu diantaranya adalah sebab dari mengakibatkan kata-kata yang tidak bisa terucap. Diantaranya yang menggunakan kata bahasa baku sudah terpengaruh oleh orang-orang yang terbiasa dengan menggunakan kata yang baku. Jadinya seperti banyak yang sudah terjadi di negara kita, orang-orang menggunakan kata-kata yang kurang baku dan lebih banyak lagi kurang sopan dan tidak menggunakan bahasa yang baik. Seperti itulah. Oke, ciri-ciri kata baku itu, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, tidak bersifat imbuhan eksplisit, imbauan maksudnya. Imbauan seperti itulah. Kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Kata baku tidak terkontaminasi dengan pleonasme. Kata baku tidak mengandung hiperkorek. Ciri-ciri kata baku itu biasanya digunakan ciri-ciri kata tidak baku biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Seperti itulah yang sudah terjadi di negara kita, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Semakin berkembangannya zaman dan memiliki arti sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa yang asli atau bahasa baku. Baik, fungsi kata baku itu dalam bahasa Indonesia mendukung 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi sebagai pemersatu, sebagai pemberi kekhasan, sebagai kewibawaan. Pemersatu itu memiliki fungsi sebagai menghubungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, dengan penggunaan kata baku, bahasa baku dapat dijadikan pemersatu masyarakat bagi yang sudah terbiasa menggunakan bahasa sehari-harinya, dan dijadikan pemersatu masyarakat daerah menjadi satu bangsa. Sebagai pemberi kekhasan, maksudnya adalah setiap warga Indonesia mengharuskan setiap wilayah itu menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, melalui fungsi itu
maka bahasa baku dapat memperkuat rasa nasionalisme sebagai masyarakat Indonesia meskipun daerah yang bersangkutan berbeda-beda. Pemberi kewibawaan, ya, yang dimaksud pemberi kewibawaan di sini adalah bersangkutan dengan usaha kita seseorang dalam mencapai kesederajatan dengan peradaban yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku sendiri. Bagi seorang penutur atau pembicara yang mahir bahasa Indonesia yang baik dan benar di satu masyarakat akan memperoleh wibawa oleh masyarakat itu tersebut. Penggunaan kata baku itu adalah yang pertama, sebagai penggunaan kata baku itu sebagai berikut: membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya. Pertama, membuat laporan, membuat karya ilmiah, membuat surat lamaran pekerjaan, dan membuat musyawarah atau diskusi saat pidato dan rapat dinas, surat menyurat dan surat menyurat dari instansi atau dari antar organisasi, lembaga, instansi, dan perusahaan, dan lain sebagainya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan dari saya. Apabila terdapat salah kata maupun pengucapan, penyampaian materi kepada dosen mata kuliah bahasa Indonesia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Allah Subhanahu. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.